Baik, di video kali ini kita akan masuk ke materi kelas 8 di semester 1, yaitu Asking and Giving Opinion. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa definisi atau pengertian dari Asking and Giving Opinion itu sendiri. Oke, secara pengertian, singkatnya, Asking and Giving Opinion itu adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ataupun menjawab atau merespon suatu pendapat. Oke, jadi asking and giving opinion itu digunakan untuk menyatakan ataupun menjawab suatu pendapat. Oke, asking itu berarti meminta ya, giving itu memberi, opinion itu opini atau pendapat. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu listening dulu atau mendengarkan. Di sini ada dua buah dialog. Yang pertama itu dialog antara Mr. Angga dan Mr. Dio. Hi Dio. Hi Angga. Have you heard about terrorism in Sarina? Yes, I got information on television last night. What do you think about that? I think the terrorist is very brutal. I think so. I hope next time there is no incident about it again. Oke, dari dialog ini kita dapat memilah. Di sini ada dua kalimat, yaitu yang menyatakan asking atau meminta, dan kalimat yang menyatakan giving dan memberi. Di sini sudah ditandai dengan bold berwarna hitam ya, ditebal. Kalimat yang ditebalkan berwarna hitam, kemudian dimiringkan ya. Mr. Angga bilang di sini, what do you think about that? Oke, kalimat ini ya. What do you think about that? Apa yang kamu pikirkan tentang hal tersebut? Atau bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Oke. Have you heard about terrorism in Sarina? Oke, sudahkah kamu mendengar tentang terorisme di Sarina? Si Dio jawab, ya, saya mendapatkan informasinya dari televisi tadi malam. Oke, kemudian Mr. Angga bertanya, what do you think about that? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Berarti Mr. Angga ini bertanya, what do you think? Apa yang kamu pikirkan? Berarti ini udah masuk ke bagian yang asking. What do you think? Berarti apa yang kamu pikirkan? Berarti Mr. Angga ini asking opinion, bertanya pendapat kepada Mr. Dio. Mr. Dio menjawab, I think the terrorist is very brutal. Oke, di sini dijawab oleh Mr. Dio. Nah, kalimat yang diungkapkan oleh Mr. Dio ini adalah kalimat yang merupakan kalimat giving opinion atau memberikan opini atau pendapat. Oke, di sini kalimat dari Mr. Angga, what do you think about that? Oke, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Berarti Mr. Angga ini meminta pendapat tentang kejadian terorisme yang di Sarina ini. Nah, kemudian Mr. Dio menjawab, saya pikir berarti hal tersebut merupakan opini atau pendapat yang ada di pemikiran Mr. Dio. Berarti yang diungkapkan oleh Mr. Dio, saya pikir, berarti adalah kalimat yang merupakan giving opinion. Oke, sekarang kita lihat dialog yang kedua antara Nina dan Nana. What is your opinion about my picture? Wow, amazing. I think it's very beautiful and colorful. I think your talent is a painter or designer. Thank you. By the way, have you finished your homework? Not yet. I have a problem about it. Can you help me? Okay,
no problem. What do you think of English lesson? I think English lesson is difficult. What about you? I think English lesson is easy because it's one of my favorite lesson. Oke, dari dialog ini kita dapat memilah kalimat-kalimat yang digunakan oleh Nina dan Nana. Oke, kita fokus ke kalimat yang di sini yang ditebalkan hitam dan kalimat yang dimiringkan di sini. Nah, ini antara dialog Nina dan Nana. Oke, kita langsung ke bawah di sini. What do you think of English lesson? Apa yang kamu pikirkan tentang pelajaran bahasa Inggris? Oke, ungkap Nina. Si Nina bertanya, apa yang kamu pikirkan? Berarti si Nina di sini mengungkapkan kalimat yang merupakan kalimat asking, berarti meminta pendapat. Apa yang kamu pikirkan? Berarti Nina ini meminta pendapat. Pendapat siapa? Yang jawab si Nana. Berarti Nana berpikir, I think English lesson is difficult. Oke, ini berdasarkan pendapat Nana. Nana beranggapan bahwa atau beropini bahwa saya pikir pelajaran bahasa Inggris itu sulit. Difficult itu sulit. Berarti saya pikir ini adalah kalimat giving opinion dari Nana. Ingat, Nina di sini bertanya atau asking opinion, what do you think of English lesson? Ini kalimat asking opinionnya. Kalimat giving opinionnya di sini adalah I think English lesson is difficult. Ini kalimat yang diungkapkan oleh Nana merupakan kalimat giving opinion. Sekarang lanjut kalimat berikutnya. Di sini si Nana kembali bertanya, what about you? Bagaimana dengan kamu? Nana menjawab. Nah, ini kalimat yang diungkapkan di kalimat berikutnya, kalimat terakhir ini oleh Nina adalah kalimat I think English lesson is easy because it's one of my favorite lesson. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang merupakan kalimat giving opinion. Oke, kita lihat kalimatnya, harus tahu artinya. Kalau kalimat di situ bertanya atau menanyakan pendapat berarti asking opinion. Kalau kalimat di situ kalimatnya I think, saya pikir atau pendapat saya, adalah kalimat yang merupakan kalimat giving opinion. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu reading atau membaca. Oke, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu kalimat-kalimat yang digunakan untuk asking opinion atau meminta pendapat. Kemudian kalimat-kalimat yang digunakan untuk giving opinion atau memberi pendapat. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu, kita baca yang pertama dulu. Di sini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk asking, berarti meminta ya, meminta pendapat. Kalimatnya apa aja yang bisa digunakan untuk meminta pendapat atau menanyakan pendapat seseorang? Oke, tergantung situasi dan kondisi. Ingat, tergantung situasi dan kondisi percakapannya. Bisa dipakai salah satu di antara yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat asking opinion, berarti kalimat yang bisa digunakan ketika meminta pendapat. Yang pertama yaitu what is your opinion? Ini yang paling sering digunakan. Apa pendapatmu? Oke, bertanya pendapat. What are you feeling? Apa perasaanmu? Oke. What your view on? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pandanganmu? Oke, masih bertanya pendapat. What is your reaction? Apa reaksimu? Ya, kalimat yang menanyakan pendapat. What do you like? Apa yang kamu suka? Termasuk menanyakan pendapat. What's your idea? Apa pendapatmu? Oke, itu juga kalimat yang sering digunakan, kalimat yang umum digunakan. What's your comment? Apa komentarmu? Oke, sama kalimat ini digunakan untuk menanyakan pendapat juga. Lanjut. How is your opinion? Bagaimana pendapatmu? Oke, jelas ya, Mas bertanya pendapat. How about this? Bagaimana dengan ini? Oke, ini juga kalimat yang digunakan untuk menanyakan pendapat. Next. How do you think of my idea? Bagaimana menurutmu pendapatku? Oke, kalimat ini juga kalimat yang menanyakan atau meminta pendapat. Lanjut, next. How do you think? Sama, oke, kurang lebih sama yang di atas. Apa yang kamu pikirkan?
Please give me your opinion. Tolong berikan aku pendapatmu. Sama kalimat ini juga meminta pendapat seseorang. Give me your comment. Beri aku komentarmu ya. Oke, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk meminta pendapat. Kalimat yang di atas adalah kalimat yang digunakan untuk meminta pendapat. Nah, berikutnya kalimat yang digunakan untuk giving. Giving itu berarti memberi ya. Give berasal dari kata give, the giving opinion berarti memberi pendapat. Nah, kalimat yang dapat digunakan adalah in my opinion. Oke, ini sering digunakan juga. In my opinion berarti kalau ada kalimat in my opinion berarti kalimat tersebut merupakan ungkapan pendapat seseorang. Lanjut, next. I think, ini sama tadi seperti dialog yang sebelumnya, tadi udah ada. Menurut saya, ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan pendapat atau memberi pendapat. I think that, aku berpikir bahwa, sama. I think I like it, aku berpikir aku menyukainya, sama. Ini kalimat pendapat juga. I personally consider, saya beranggapan atau menganggap. I personally believe, saya yakin atau saya percaya, bla bla bla. Lanjut berikutnya, ini kalimat juga yang digunakan untuk memberikan pendapat. My comment is, komentarku adalah, oke, itu kalimat yang digunakan untuk memberikan pendapat. As far as I know, sejauh yang aku tahu. Nah, itu kalimat yang juga yang digunakan untuk memberi pendapat kepada kalimat permintaan pendapat dari seseorang. Oke, di bagian listening dan reading di awal tadi udah dijelaskan kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk meminta pendapat dan kalimat-kalimat yang digunakan untuk memberikan pendapat. Juga sudah dijelaskan tadi, diberikan contoh, 2 contoh dialog atau percakapan yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat meminta atau asking opinion dan kalimat memberi opinion atau giving opinion. Nah, sekarang kita masuk ke part berikutnya, ke bagian berikutnya, yaitu bagian writing atau menulis. Oke. Nah, di sini langsung dikerjakan nanti, dibikin tugas ya. Dikerjakan di sini nanti, ini latihan soal, dikerjakan di kertas lembar nanti. Nah, di bagian A ini, complete the dialogue using the following expressions in the box. Lengkapi dialog-dialog di bawah ini, oke, berdasarkan ekspresi yang ada atau kalimat yang ada di dalam box ini. Oke, nah, ada yang ada di box ini. Nah, di sini ada 5 soal. Number 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 soal. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah, di sini nanti dimasukkan atau dipasangkan ekspresi ini masing-masing ke dalam dialog yang ada 5 di bawah. Oke, nah untuk mengisi yang rampung ini ada di sini 1, 2, 3, 4. Oke, nah di sini ada 4. Oke, berarti tinggal dipasangkan di mana seharusnya kalimat ini berada. Oke, di titik-titik yang mana atau di blank yang mana harusnya titik-titik yang ada, tinggal dipasangkan ke sini. Oke. Nah, dikerjakan di kertas selembar. Ya. Oke, untuk tugas yang kedua. Oke, untuk tugas berikutnya atau bagian B. Nah, di sini ada 5 soal. Oke. Number 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, 4, nomor 5. Oke. Nah, di sini, oke, di bagian atas ini adalah kalimat meminta pendapat. Oke, di bagian atas ini adalah kalimat yang digunakan untuk meminta pendapat. Oke. Nah, tugasnya di sini adalah menyatakan pendapat. Oke, kalian harus menyatakan pendapat berdasarkan kasus yang ada di atasnya masing-masing, berdasarkan pertanyaan yang ada di atas masing-masing. Ya. Nah, di sini, what do you think about the flood happened recently? Apa yang kamu pikirkan tentang banjir yang barusan terjadi, yang baru-baru ini terjadi, gitu ya. Saya pikir, jawab di sini. Oke.
yang kira-kira cocok dengan pertanyaan di atas. Nomor 2 sama. Oke, harus dipahami pertanyaannya apa dulu, baru bisa dijawab. Oke. Nah, kuncinya di jawaban itu harus ada kalimat yang menyatakan, kalimat memberi pendapat atau giving opinion. Ini udah ada contohnya ya, tinggal lanjutin. Ini in my opinion juga udah ada, tinggal lanjutin. Nah, ini belum ada, nanti bikin dulu kalimatnya. Mau pakai kalimat giving opinion yang mana? Begitu juga dengan nomor 4, 4, and 5. Oke? Okay, if you have any questions, you can send me a personal message, but not in a group, okay? That's all for today's video. Thank you.